kami kan biasa kalau orang-orang Batak tuh orang tuanya terkenal keras. Iya. Main pukul apa semua. Kok ngalamin gitu-gitu juga nggak, Bang? Apalagi orang tua dua-dua Jawa kan? Iya, dua-duanya Jawa. Enggak sih, Bang. Nggak pernah dipukul? Nggak pernah. Kamu mukul orang tua pernah? Oh, pernah dong. Nggak pernah. Gara-gara apa kok dihukum itu? Dihukum itu biar biar bisa mikir katanya gitu. Pernah itu. Melakukan kesalahan apa memang makanya sampai dihukum segitunya? Cewek lah biasa. Oh, iya. Si ibuku nanya ke pacarku, nah, kenal Mukti dari mana? Itu pacarku cuma jawab, dari HP, Bu. Saking paniknya dia ya. Karena mungkin untuk menerangkan lebih jauh tentang media sosial nggak ngerti, Pak. Iya. Dan kenalanku sama pacarku ini baru aku ungkap di sini. Iya, Keren. Eksklusif nih, eksklusif. Saya bilang, nih kita dari komunitas baru stand up UIN Jogja. Siapa yang mau bantuin? Boleh lo, silahkan gitu. Datang ke kantin kampus hari apa gitu. Datanglah ada yang mau bantuin. Komunitas kuda lumping. Sumpah demi Allah. Yang datang aneh-aneh, Bang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Bilang sama pengawal ajudan-ajudannya tangannya becengnya taruh-taruh aja, bilang. Oke. Nggak harus laras panjang. Laras hati aja cukup. Laras hati. Berhati cukup. Laras hati. Berkelana iris janji. Iya, cukup. Mas Mukti, Bapak ini kebetulan dapil Jaksel. Masnya ini siapa? Saya notaris, Pak. Notaris. Oh, buat jual beli tanah gitu berarti ya? Iya. Oh, notaris. Ya, personil agak lain ini berempat. Personil agak stand up komedian, notaris. Kita akan butuh yang ngerti hukum. Kontrak. Kontrak. Berarti ngurus-ngurus tanah gitu ya, jual beli tanah. Yes. Iya, dia kalau nggak salah gelarnya apa? Lupa. Hakim garis. Oh, gelarnya hakim garis. Iya, gue hakim garis. Kalau udah gitu, kenapa mulai malu atau Agak pilek ini, Pak. agak bilang ya. Ya, jadi dari adik-adik ada kira-kira apa yang bisa saya bantu? Aman ini Yang kita. mau saya suarakan di Nggak ada, kita ini mah ngobrol-ngobrol aja, Pak. kalau aku Anak-anak sih, muda. Bapak pengen kali aku sebagai rakyat, Bapak menyuarakan. Oke. Bapak suarakan itu nanti di sana. Coba ditiru dulu. Tolong catat ya. Dicatat. Ini saya, Aspri saya. Karir Bapak. Tolong Biar disuarakan. semua itu dengar dan tahu. Iya, itu penting itu. Itu penting. Bapak udah mulai ini ya. Dari partai apa kemarin? Partai apa kemarin? Saya dari partai Ngeringga. 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 Ada tanda tanya atau tanda seru itu? Tanda tanya atau tanda seru? Oh enggak ada, memang Ngeringga. Kalau disingkat PNG. Iya, partai Ngeringga. Iya. Dapil Jaksel ya, Pak ya. Hah? Aman nama Bapak sama anak-anak sini udah saya bantu. Jadi Pak Boris coblos sudah aman. Gitu dong. Kan saya Iya. memang harus terjun langsung ke masyarakat. Betul. Iya. Mungkin teman kita notaris ada keresahan soal notaris apa gitu. Ini, Pak, alun-alun kota kita kan itu terlalu bebas sekarang orang keluar masuk. Oke. Kalau bisa Bapak bikin itu steril, kalau bisa dikasih pagar betis lah. Oke, pagar betis ya dicampur dengan pagar ayu boleh nggak? Nggak boleh. Harus pagar betis. Harus pagar betis. Oke. Tangannya tetap harus. Tangan yang dua di bawah atau satu di bawah satu di dada? Satu di bawah, satu di dada. Oh, yang gini ya, pagar betis yang begitu. Butuh ada yang tiduran nggak biar nggak kena bola lengser? Boleh kalau itu. Boleh kan? Tapi jangan Messi kali ya. Jangan Messi. Jangan legend kok disuruh Tidur. Dan juga itu kan guna menangkal datangnya kapitalisme dari luar. Benar, Pak. Untuk menjaga UMKM yang di dalam. Benar. Biar tetap survive. Benar. Betul. Kalau bisa pagar betisnya seseorang yang kokoh dan tanpa celah. Siapa tuh Harry kira-kira? Maguire. Harry Maguire. Kokoh tanpa celah. Yes. Betul. Kokoh tanpa Karena celah. saya dengar kabar rumah Harry Maguire di daerah London, Inggris. Itu cuma atap doang, nggak ada tembok. Karena dia udah kokoh, dia gini. keren. Dia sudah bisa menjadi tembok untuk rumahnya sendiri. Saking tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya. Saking tidak ada celahnya ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Harry Maguire ini kan kokoh tadi. Iya. Orang Chinese.
Orang kokoh. Sama Cici. Kokoh dalam arti kuat. Kokoh dalam arti Sangat kuat. caleg banget jokesnya ya. Iya. Tipis-tipis gitu masih kena di gedung sana. Iya. Harus ada pukulnya. Kabarnya pun Harry Maguire mau pindah ke Jerman kan. Oh iya. Begitu. Untuk menggantikan tembok Berlin. Mohon maaf. Iya, saya tahu untuk menggantikan tembok Berlin, tapi kan tembok Berlin udah lama runtuh. Justru yang akan membangkitkan kejayaan tembok Berlin adalah Harry Maguire. Dibangkitkan kembali. Kekokohannya. Iya. Tapi kalau Harry Maguire kan bek kokoh Inggris. Iya. Kalau bek kokoh Indonesia ada referensi nggak? Ada sih aku. Siapa? Cipung. Cipung. Kok bisa cipung? Lucu aja. Mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak-bapak semua, saya lihat jam Ya. sudah masuk minggu tenang. Jadi Bapak boleh kembali ke diri sendiri ya. Sudah masuk minggu tenang, branding dirinya sudah boleh ditinggal. Udah jangan kampanye lagi lah. Iya. berarti ya. Enggak, dari tadi siapa sih yang bilang? Nggak ada yang ngomong. ada. Pasukan pemarga Boris Bokir. Salah, itu cuman gimmick, Yang gimmick. ini. Pasukan pemarga. Oh, enggak jadi aku. Enggak. Padahal pengen banget tanya-tanya loh. Tapi jawab nggak? Kalau mereka tanya jawab nggak? Jawab dong. Betul. Masa sih enggak? Gila kali. Lord Mukti Entut. Terima kasih. Dari sama-sama, Bang. Kamu sini dong. Kan kamu emang yang Jogja Sebelah sana nih. ya, sebelah sana. Yang relate Jogja. Mukti sebelah Boleh. sana. Saya sini. Di sini. Kan bintang tamu sebelah sana. Oh iya betul. Nah, Ben, kau sana aja. Ben di sini. Mutar-mutar sih. Ya kan betul sama-sama Jogja. Mukti Dia nggak peduli, pokoknya makan baru ditahu. Putu Ayu soalnya aku udah Enak ya? lama kali ya. Iya, Putu Putu Ayu. Manu. Putu Ayu. Putu Ayu. Putu Ayu kalau boleh tahu dari mana sih Putu Ayu itu? Bali campuran Jawa. Bali campur Karena Jawa. Putu Ayu. Ayu. Yes, benar. Masuk akal sih. Berarti bisa cenderung Putu Ayu ini perempuan ya? Bisa jadi Secara gender? bolong, bro. Bolong perempuan. Ya. Silakan loh dicemilin ini makanannya. Chandra Muti Wicaksono, aka Mukti Entut, aka Mukti Metronom. Entut apa sih artinya bahasa Jawa? Kok bisa entut sih? Kentut, Bang. Oh iya. Iya. Kenapa dipanggil Entut malahan? Dulu bikin Twitter kan. Dulu tuh dibikin gaptek sekali dulu saya, nggak bisa. Wah, main kalkulator aja pakai buku saya dulu. Main kalkulator pakai buku. Gaptek, Bang. Pedoman lah, Pak. Oh, buat mencet kalkulator aja harus baca bukunya Baca dulu. bukunya dulu, Manual gitu. bukunya ini dipencet jadi apa gitu. Iya. Terus zaman Twitter nggak bisa bikin Twitter, dibikinan sama temanku, namanya Mukti Keyen. Mukti Keyen. Keren ya, keren. Iya, dari kata keren. Terus, ganti nama apa ya? Nggak mungkin dipakai orang, udah Entut itu. Terus dulu kan open mic dipanggil pakai nama Twitter. Nama Bang. Twitter. Ya udah keterusan sampai sekarang. Mukti Entut. Sekarang rebranding jadi Mukti Metronom. Ya. Apa metronom? Kenapa? Karena setelah tumbuh dewasa, saya merasa diri saya seperti Pirlo gitu, Bang. Mengatur Pirlo. ritme kehidupan, ritme tawa. Jangan Jangan cekek. dicekek, jangan dipinting. Awalnya iseng aja dari Yusril kan sering bikin question di IG kan. Iya. Terus dia menjuluki dirinya sendiri The Wise Man gitu kan. Iya, Iya, dari situ. Iya. Justru nama Twitter pertamanya ingat? Ini Sang Komedian. Sang komedian. sekarang mau ganti Tuh, jadi The sekarang mau Wise ganti Man. jadi Yusril 1000 kalau nggak salah. Di Twitter, di Iya. Twitter. Lucy. Iya, Yusril 1000. Ah, terus muncul si metronom ini? Iya. Yusril kan Wise Man kan, Bang. Ya. Aku apa ya gitu loh. Metronom aja lah. Metronom. Kata Yusril. Aku sendiri. Metronom artinya apa sih? Nah, bentar. Metronom sendiri seorang Mukti Entut tuh taunya dari mana? Dari Andrea Pirlo. Oke, disebut sebagai metronom. Metronom lapangan tengah. Oke, L metronom. Iya, gitu. Nah, yang mana pengertiannya menurut Mukti sendiri adalah Pengatur. Pengatur ritme. Pengatur ritme seperti itu, Bang. Tapi entah kenapa apapun yang saya lempar kadang sama
orang di media sosial kemakan juga bang, terus diamini gitu, panggil. Jadi Mukti itu apapun diomongin, apa yang dikeluarin pun akan jadi nih gitu. Iya, tapi iya bang. Dimainin gitu. orang lah. Dimainin gitu. orang. Termasuk Lord ini kan dulu dari Yusril. Iya, Lord Mukti. Iya. Lord Mukti. Akhirnya semua orang taunya Lord sekarang. Nah, kalau di media sosial nggak apa-apa bang. Kalau di jalan gitu sering malu bang. Iya. Emang pernah? Pernah ada santri gitu manggil Lord gitu kan. Santri. Seorang santri. Lord. Berarti kamu kan asosiasinya adalah Makanya. Takutnya dikira aliran sesat ya? Nah makanya itu bang, saya waduh ini santrinya kok malah nyembah orang gitu. Kiainya seperti itu. Ada beberapa di dunia nyata manggil Lord gitu. agak kurang nyaman. Kurang nyaman, Kalau di Bang. dunia nyata lebih nyaman Dipanggil Naibau saya. Lebih berastalgi gitu rasanya. lebih berastagi gitu ya. Dipanggil Naibaho rasanya lebih lagi. Lo metronom. Apapun yang dikeluarkan shit. Dia mengatur kehidupan itu. Kok kuliah selesai nggak sih? Enggak kan? Enggak selesai ya? Belum selesai bang. Belum ya? Belum. Tapi masih ada hasrat untuk menyelesaikan. Ya kalau ini nonton ya, ini ya bang, sekolahku ya. Siapa tahu bisa gitu. Karena dulu tuh di kampusku tuh setauku kalau nggak bayar semesteran itu masuknya cuti. Iya. Ya udahlah, cuti terus gitu. Terus nggak dapat surat apa-apa sampai sekarang bang. Nggak di DO, nggak diapa-apain berarti Nggak ada. ya? Sampai sekarang. Nggak ada di rumah. Terhitung tuh berapa surat. berarti? 10 tahun. Enggak ada yang 10 tahun bang. 2010 kan? 13 tahun. Tapi 13 tahun. jadi pertanyaannya, Ya. dulu waktu ngisi alamat bener nggak? Bener bang. Bener. Takutnya Nyasar kamu ya? kirim surat. Bener. Nggak pindah rumah juga di situ tetap. Tapi nggak dapat ini sama sekali gitu. Tapi coba deh perwalian Everest. Apa tuh? Ini perwalian maksudnya daftar, maksudnya datang lagi ke kampus. Iya. Nah kadang itu yang bikin malas ke kampus lagi itu teman-teman udah ada jadi PNS, ada yang jual pop ice segala macam. Jadi mau balik ke kampus udah nggak ada temen. Oh teman seangkatan sudah nggak ada. Iya bang, gitu. 13 tahun pula, mau gimana? Mukti Udah ini hilang lah. lahir di Jogja. Ya, Besar di sana. besar di sana. Ibu bapak asli Jogja. Ibu bapak asli Jogja. Nama kampungmu apa yang dekat Kelata? Kota gede. Kota Gede. Oh, Kelata Madi. Iya benar. Oh bener, dekat rumah dia bener. Iya. Oh, Kelata Madi itu dekat rumah. Deket kok. Kenal nggak tapi sebelum dia beken? Tahu. Udah tahu orang itu. Udah tahu orang itu. Dia udah jualan sate waktu itu. Iya dan info aja Mak Adi tuh bukan cewek, cowok bang. Oh iya. Kenapa Mak Adi itu apa? Maknya tuh kayak Max Biaggi loh, Max Adi. Max Adi. Mak Adi tuh Oh, Mak itu adalah kependekan. Misalnya kayak Max Biaggi kan bisa Maximilian atau Maximus dipanggil jadi Max gitu kan. Iya tapi yang Mak Adi ini sebenarnya Rama. MC Adi. Rama tuh Romo tuh bapak. Oh. Gitu. Jadi Mak Adi tuh cowok bukan cewek. Jadi Rama Adi jadi Ma Adi. Rama jadi Ma Adi. Iya. Rama Adi. Iya. Mungkin ini kita kan kok berapa berkeluarga ya? Saudara ya? Berapa berkeluarga? Berapa bersaudara ya? 2. Anak paling kecil kok berarti? Paling kecil bang. Mau kami kan biasa kalau orang-orang Batak tuh orang tuanya terkenal keras. Iya. Main pukul apa Iya. semua. Kok ngalamin gitu-gitu juga nggak mau? Apalagi orang tua dua Jawa kan? Iya dua-duanya Jawa. Enggak sih bang. Nggak pernah dipukul. Enggak pernah. Kamu mukul orang tua pernah? Oh pernah dong. Enggak pernah bang. Enggak pernah. Segalak-galaknya bapak mama tuh ngapain ke kamu? Segalak-galaknya dulu ya cubit gitu doang paling bang. Cubit ngedumel. Cubit ngedumel sama yang paling berat hukumannya pernah selama sebulan dikasih motor jelek suruh pakai gitu. Itu nggak hukuman. Tadinya punya motor. Ada motor lumayan. Bagus lah. Dikasih motor jelek. Dikasih motor jelek, motor galon itu. Gara-gara apa kok dihukum itu? Hukum itu biar biar bisa mikir katanya gitu. Pernah itu. Melakukan kesalahan apa memang makanya sampai dihukum segitunya? Cewek lah biasa Bang. Salah cewek gitu. Ada. Aku pancingnya terus. Umur dulu deh. Umurmu kapan waktu kejadian itu? Kuliah, udah kuliah. Udah kuliah. Ya, malu sih kuliah pakai motor bawa galon. Iya. Ada rangka-rangka besinya gitu. Iya. Dan niatnya bagus karena cewek, mungkin biar ceweknya nggak mau dikasih motor jelek. Motor jelek. Emang sebad boy itu kamu? Wah, parah Bang. STNK Bapak sobek kursi.
Pernah itu juga tapi sering aneh ibuku tuh pernah juga aku dikreditin motor gitu biar punya inilah Kendaraan. Biar punya tanggung jawab untuk menyicil gitu. Iya. Mama DP, kamu cicil. Iya, Yang punya inilah. Tapi jawabannya tanggung jawab. Gerakan ini tanggung jawab coba artinya. Aku ngerti. Aku kan sering melakukan Sejenis, itu. Makanya sejenis. paham. Aku nggak paham. Satu rumpun. Tanggung jawab itu. Jawab kan. Iya. Iya, karena sering ini Bang, sering dulu kalau dapat duit nggak jelas gitulah. Beli-beli apa andong, gue beli semua. Beli andong. Maksudnya beli-beli terus nggak jelas, terus ibu ngeliat nih, wah ini anak kayaknya kalau nggak dikasih jalan untuk tanggung jawab nggak paham-paham. Uangnya nanti hilang kemana-mana terus nggak jelas. Iya, terus nih kredit motor kamu ngangsur ya 3 tahun gitu. Nih mau nanya, orang tua, mohon maaf maksudnya orang Ya. tua Jogja atau Jawa, itu ketika marah ngomongnya tuh ngomong apa? Memakinya memaki apa gitu, Apakah- intonasinya seperti apa gitu. Apa nyindir doang? Apa gimana? Apa ngedumel doang gitu. Kalau orang tua Jawa itu, Ya orang tuamu lah. oh ya orang tuaku tuh lebih ini sih Bang, agak nyindir sih. Agak Oh bukan yang bentak-bentak gitu. Enggak, karena Lebih ke nyinyir gitu ya. iya, karena mungkin saking ini ya, saking nggak enakannya orang Jawa, bahkan hubungan anak ke bapak pun jarang ngobrol yang benar-benar Ngobrol. los gitu loh. Nah, itu nggak harus Jawa. Ini Batak. Batak juga. Ngobrol aku. Oh, ngobrol juga. Sama bapakmu. Oh jadi kalau marah tuh misalnya menyindir, misalkan yang pernah dirasakan sama seorang bukti apa? Ngomong apa gitu misalnya. Ya kayak zaman kecil lah. Kayak apa-apa tuh selalu disangkutin karena banyak main terus gitu. Nggak pernah yang to the point gitu. Kalau misalnya sakit, itulah main terus. Iya. Sakit kan jadinya kan, batuk kan. Makanya kalau sekalinya orang tua udah nangis, udahlah tuh kaget banget Bang. Mendem. Pernah. Modelnya mendem ya mungkin. Modelnya mendem karena itu kan. Nangis karena apa? Kapan? Apa? Kapan nangis? Tadi mau berangkat ke sini nangis. Itu nangisnya nangis terharu beda lagi karena rindu kamu kan. Ya nangis kayak dulu masalah sekolah, kayak mau nggak naik gitu-gitu loh Bang. Tapi sebelumnya jarang ngasih tahu gitu, pendem nangis. Enggak ada yang ke kamu tuh belajar yang Nggak benar pernah. biar jadi orang kamu. Nggak apa? pernah. Enggak diem tahu-tahu nangis aja. Tahu-tahu nangis. Sedih jadinya. Iya. Bapak apa ibu tuh? Yang lebih galak ibu, kalau bapak sabar banget, pengalah banget gitu. Iya. Lebih ngertiin anaknya. Ya kalau ibu biasanya kalau udah yang marahnya parah diem aja, didiemin. Diam-diam ngeludah gitu. Ngeludah. Keluar api gitu. Turunan naga. Sinaga. Muktori kalau Iya. kau berdua doang kan? Berarti yang pertama kakak cewek. Cowok. Oh cowok dua berarti. Iya. Nah, terhitung ini nggak Muk? Apa namanya keluarga yang mampu nggak Muk? Kalau kita Iya. ini kan miskin. Iya. Cuma Boris yang kaya. Ya. Iyalah, aku mewah kau Boris. Amin, puji Tuhan. Iya, dari dulu. Kan Kak. swalayanmu. Iya, aku nggak ada aku bilang aku miskin. Iya. Bene juga Apa? susah kali. Privilege aku, Bos. Anak penes. Bener. Namanya orang partai. Gimana? Makanya kadang-kadang aku mikir gini maksudnya, Iya. apakah kamu jadi, soalnya kita kan kenal deket tuh main Iya. sepeda, Iya. main apa, itu tuh hobi yang lu main, tapi nggak tahu ya di Jogja ya. Kalau di sini kan mahal itu Iya. main sepeda-sepeda gitu. Apakah kamu hanya mengandalkan duit dari orang tua, yang bos batu bara itu orang tua? Sebelum kenal stand up ya. Iya, iya, Jadi sebelum sebelum stand up, sebelum Bagaimana MC. status keluarga? Sebelum stand up tuh ya biasa aja Bang, nggak kaya juga, nggak miskin, karena orang tua saya itu penjual ini belut goreng Bang. Belut Wira swasta. goreng. Belut goreng. Belut goreng. Dan laku. Ayah ibu. Dua-duanya, ya. Dan laku. Laku alhamdulillah buat ini Punya warung toko-toko. Enggak, jadi enggak Oh, dipelihara. dipelihara gimana? Belut Orang udah goreng kok. Dipelihara. Ya beli belutnya digoreng. Distributor buat Jadi hanya menggoreng saja, ntar ada yang beli itu yang udah nge-packing sendiri-sendiri. Buat oleh-oleh. iya. Kayak jual frozen food lah. Iya. Gitu. Nah, ini tapi bentukannya belut goreng. Iya, kalau bapak itu ikut bantuin ibu juga, tapi kadang makalar motor gitu-gitu. Pantes. Gampang beli jual motor. Iya, dan jiwa dagangnya nih canggih Makanya nih. terus
Terus Bapak juga sering MC kampung gitu kan. Oh iya. Iya, MC Event kampung. Kalau ada kawinan, Ada khitanan. bukan kawinan, lebih ke jalan sehat. Terus 17-an gitu Bapak pasti MC. Boso Jawaan. Boso Jawa. Berarti Bapak Gitu. berarti terkenal lucu di kampung. Lucu tapi di kampung. Gitu. Terus waktu itu ngelihat kalau Bapak lagi nge-MC gitu ada kayak, wah lucu banget nih bapakku. Malu, lebih ke malu. Malu. Setelah gede kali setelah gede. Dulu kecil-kecil kayaknya enggak lah pasti. Malu aja kayak sampai sekarang pun kayaknya berbalik ke aku juga deh. Aku kalau ditonton keluarga tuh malu, Bang. Malu. Orang rumahku juga gitu. Malunya kayak mana? Kayak susah ngomong. Malunya gimana? Malunya gimana? Sampai sekarang Bang, sering orang rumah tuh nonton YouTubeku tapi ketika aku lewat atau apa diganti gitu. Oh, tapi dari merekanya pun sudah tahu. Mereka juga kayak gitu. Iya. Gak enak. Karena Malu gitu. kalau aku jujur kadang kalau stand up ditonton orang tua apalagi momen-momen kayak show besar gitu-gitu. Showku sendiri lah gitu apa. Inilah malas ada momen-momen haru gitu loh Bang kayak. Nggak mau. Ada momen itu tuh nggak mau. Bingung menanggapinya ya mau. Bener. Berarti orang tuamu, keluargamu belum pernah nonton stand up-mu secara langsung? Pernah sekali. Di Jogja. Bapakku acara yang sama Mas Anang dulu ada selo-selo yang jalan-jalan kampung kan. Oh. Dulu pernah di Kota Gede di pabrik kutang dekat Peran Kutang. Beneran ini nggak bisa. Oh, pabrik kutang beneran. Awalnya aku nggak tahu bapakku nonton, tapi teman-teman bapakku yang ini terus ngebaca terus, ini anakmu ini, gitu-gitu. Kayak kenal nih suara-suaranya. Iya, terus saya nengok, wah beneran nonton, aduh. Gitu. Itu udah naik atau belum? Apa? Udah naik atau belum? Itu Taunya itu ngehnya itu udah dipanggil. Udah perform apa belum? udah di atas panggung Bang. Makanya ketika tektokan di atas panggung itu terus kelihatan Nggak enak. kena mental aku. Iya. Itu lagi perform. Nyeletuk heckling itu tuh lagi perform. Iya, itu teman-teman bapakku yang orang kampung itu. Jadi kamu nonton. Bapakmu nonton. Abis itu jadi perform apa jadi kurang gitu? Jadi kurang Mas. Karena tahu bapakku nonton. Kok bisa bocor? Maksudnya kok bisa bapakmu ada inisiatif untuk menonton gitu? Sebenarnya dia tuh sangat ingin nonton, Bang. Terus dari dulu selalu aku pergi tuh selalu nanya manggung di mana gitu-gitu. Tapi akunya selalu bohong. Aku bilang manggung di mana, pokoknya arah berlawanan lah gitu. Bener gitu. Tapi kalau udah deket gitu kan udah nggak bisa bohong. Iya. Udah pasti tahu dia. Pasti tahu eventnya kedengeran dong dekat Iya. rumah. Nah, Iya. Nah ini kemarin kan berangkat ke Jakarta bilang buat stand up fest dong. Lebih ke Kerjaan ke Jakarta. Oh gitu, kerjaan ke Jakarta. Iya. Ngaku deh jujur deh, pernah nggak deep talk gitu sama orang tua, sama ibu, sama pak? Setelah dewasa kali lah. Iya. TikTok pernah. Iya, ngomong yang serius gitu, nggak cuma sekedar pergi Basa-basi. Iya gitu, benar-benar ngobrol yang Pernah Bang. Sama ibu apa mama ya? Ini akhir-akhir ini pernah. ngomongin apa misalnya? Pernikahan lah. Awalnya nggak berani Bang, tapi kayaknya udah randonya deh ini. Yang membuka momen itu siapa? Dari pihak orang tua atau dari Muktinya? Orang tua biasanya cuma bercanda-bercanda gitu, kayak ada temennya datang terus bercandain, "Lah, Mukti kapan nih?" gitu-gitu. Guyon-guyon seperti itu. Guyon. Terus kayaknya kan ini saya udah ini kan. Wanita kan ini Bang, tahu nggak? Itulah. Apa tuh? Apa ya? betulan malu dia, betulan malu. Counter attack untuk menuju itu. Gitu, lebih ofensif lah gitu. Berarti dengan kata lain Mukti pun sebenarnya sudah didesak juga dari segala penjuru. Awal saya merasa kayak didesak, tapi lama-kelamaan emang udah waktunya. Gitu, Bang. Nah, dari situ saya menyadari bahwa itu udah waktunya memberanikan diri saya ngomong ke orang tua. Kayak apa? Karena ada dorongan dari si Ayang Beb ini akhirnya ya udah deh. Gitu. Iya, awal-awal masih kena kena pengaruh kayak cewek itu gini banget, tapi setelah aku bikin enggak juga deh. Oh, itu tanda kedewasaan. Terus gimana mau mulainya? Aneh itu, Bang. Gimana lagi ngapain? Ayah lagi ngapain? Ibu lagi nyapu gitu. Ibu lagi nyapu. Nyari momen aku sehari Ini itu. pagi, siang, sore? Aku rencanain tuh pagi jam 7. Ibu lagi nyapu. Ayah lagi nyekek belut tuh gini. Biasanya gini. Nyekek belut. Untuk digoreng tas gitu. Lama tuh nyari momen di jendela gitu. Aduh. Pas belum ya? Gitu. Ini tapi udah dari jendela. Di jendela. TV. Karena memang udah harus ngobrol kali lah ini ya. Dan sebelumnya nggak pernah yang segitunya. Oke. Aduh, kapan ya gitu terus.
Akhirnya dari jam 7 akhirnya berani ngomong jam 11. Allah jauhnya Lama. Enggak, dari jam 7 sampai jam 10.59 itu memang mencari momen. Mencari Dan momen. tetap di jendela. Enggak, saya keluar beli jajan pasar, makan. Apa yang dipertimbangkan maksudnya segitunya mencari momen? Emang apa? Ketakutannya Lebih ke mental. Karena belum pernah. Belum pernah, lebih ke belum pernah. Mas. Ketakutan sebenarnya nggak ada, kayak belum pernah aja gitu loh. jadi bingung mau memulainya dengan kata apa gitu. Iya, kayak Bu, aku mau nikah gitu kan. Kurang pas gitu kan. Manggilnya, itu lo manggil bapak ayah. Bapak, ibu, ibu, emak. Dia pun tahu kayaknya orang tuanya. Kalau aku langsung ngomong, aku takutnya bapak ibu gua kena serangan jantung. Kaget. Takut aja kaget dikira ngamilin atau apalah. Langsung tiba-tiba kan. Terus pada akhirnya momen apalah itu terjadi? Mama lagi lagi apa? Emak lagi di depan kan, lagi di depan gitu di teras gitu kan. Ngomongnya kayak nggak niat tapi sih kayak kamu lewat gitu kayak apa gitu. kayak anak SD ya. Kalau aku suka kamu gitu. Apa? Aku suka kamu gitu. Jadi selewat gitu kayak pacarku bisa Sabtu mau datang gitu. Pacarku bisa Sabtu mau datang. Karena kayak berhenti terus menatap gitu nggak berani, Mas. Belum berani. Menciptakan momen itu kan harusnya dari kita. Terus Iya. Ibu ngerespon apa? Hah? Pokoknya- Atau ngomong apa tau gitu? Enggak, kayaknya dia juga udah tahu. Udah tahu terus. Lah kapan suruh sini aja gitu. Gitu. Udah sampai situ itu udah paling pol keberanianku kan. Tiap hari gantian orang tua yang nanyain terus kapan kesininya, kapan. Lu kapan tuh? Gitu. Katanya kemarin mau datang gitu. Iya, Nagi-nagi. dan pacarku agak molor karena dia kerja kan. Gitu. Terus pada akhirnya datang. Nah ini gimana tuh momen? Dan kemarin Sabtu. Iya. Baru aja. Gini. Berarti ini kalau cerita yang fresh ini. Kalau ayah ada momen ngomongnya juga atau ibu yang ngomong? Si momen ke aku, Bang. Iya. Atau ibu menyampaikan. Ibu menyampaikan. Oh, kamu nggak ada? Nggak ada. Padahal saya kalau masalah akrab-akrabannya malah justru akrab sama bapak. Karena irisannya pasti lebih tebel lah ya, Iya. sama-sama laki-laki. Tapi gitu. menurut saya kayak wah ibu nih nggak sebegitu dekat sama bapak kan. Mending ibu duluan aja yang Yang kamu kasih tahu. Iya, yang kayaknya lebih susah deh buat Iya. ibu. Tuh, kalau bapak mah udah pasti oke aja. Karena dari perangannya pun sebelum-sebelumnya selalu support, selalu apa gitu. Terus kan LDR juga kan Bang, tiap hari video call kan. Jadi mereka juga tahu. Iya. Nggak mungkin kamu wah BCS tiap hari kan nggak mungkin. Tahu-tahuan. Terus setiap hari wah wong sugih. Oke, kita beralih ke cerita fresh. Iya. Kemarin datanglah. Gitu. Datang. Deg-degan nggak? Panik nggak? Apa dari tiap malam udah overthinking? Gimana ini besok nih? Kayak deg-degan tapi ya udah tanggalnya mau gimana gitu. Emang harus. Yang menentukan hari siapa? Yang menentukan hari Kan tadi karena pacarku. kerja atau apa atau apa. Pacarku. Ya udah aku bisanya hari Sabtu gitu. Iya. Karena kan Sabtu nggak kerja. Iya, sama aku tuh menghindari takut dia tersinggung kalau aku yang nentuin tanggal. Takut dikira cowok ngulur-ngulur apalah. Jadi kamu aja. Terserah kamu aja. Iya. Kalau semisal aku ada kerjaan ya udah emang kerja kan Bang. Gitu. Jadi kamu yang nentuin. Datanglah, sampailah di hari yang Datang, ditentukan. di hari yang ditentukan. Ses, kamu udah menanti di rumah dong. Iya. Sudah ngasih tahu ke emak dan bapak Hamin Udah. 1 dong. Udah ngasih Besok tahu. pacarku mau datang. Mau datang. Itu aja aku H-1 tuh ngasih taunya masih sliver gitu. Besok zamannya gitu. Masih gitu Bang, nggak bisa. Ini kan berarti udah omongan yang kedua. harusnya udah lebih berani dong. Nggak tahu kayak kayak kesurupan apa gitu. Suasana yang tidak biasa kau jalani. Iya. Ya. Dan ini juga langkah besar ya Mok untukmu ya. Jadi kayak ada Apa bilangnya yang kedua? Apa bilangnya? Yang kedua. Iya bilangnya yang pas udah mau besoknya mau datang nih pacar. Kan nanya lagi. Jadi nggak nih? Jadi besok jam 12 gitu. Jadi besok jam 12 ya. Langsung kabur. Tapi setelah itu nyesel kayak wah kenapa sih nggak ngomong Iya, baik-baik? iya, Tapi iya. kan belum bisa. Karena pada akhirnya kan Sabtu datang. Iya. Harus duduk Duduk. bertiga apa berempat? Waktu itu bapak kebetulan lagi keluar, jadi cuma yang kaget tuh ada masku sama istrinya. Masmu, istrinya, Istrinya. emak,
Udah itu aja. Cuma dia dan Bapak nyusul pasangan. Berlima berarti. Berlima. Oh, Bapak coming from behind. Coming from behind. Coming from behind ya. Karena udah pasti ACC. Iya, sebenarnya pun bukan keluar banget ya, itu dia nunggu momen aja itu. Iya. Aku keluar dulu. Lagi di jendela. Iya. Nggak enak maksudnya kesannya kalau lengkap banget paripurna Mau banget apa kesannya ini? kayak kan toh ini sebenarnya hanya kunjungan biasa aja gitu. Tapi senangnya dari orang tua kayaknya emang seneng juga karena dari pagi itu udah nyiapin ini. Excited lah, kelihatan lah. Iya. Masak. Oleh-oleh beneran. Oleh-oleh. Oleh-oleh kalau Jogja kan bakpia gitu. Iya. Udah beli tuh, disiapin dari pagi. Oh. Karena datangnya siang. Datangnya siang, pagi udah beli. Makan siang di rumah berarti. Nih kan, ya udah, aku udah di jalan ya. Sekarang bentar lagi mau sampai rumahmu. Nah itu kamu gimana? Apa yang di rumah tuh gimana? Situasi kondisinya? Aku bentar lagi nyampe nih. Gitu. Kayaknya orang tua nunggu tapi sok-sokan acting nggak nunggu deh. Iya. Kan sebenarnya mereka nunggu, tahu aku. Mereka Nggak mungkin nanya mana sih Muk, mana sih Muk ya, tapi nggak mungkin. iya. Tapi mereka kelihatan nunggu. Oke. Akhirnya aku jemput tuh pacarku. Jemput, terus dateng. Nyampe ke rumah. Sampai ke rumah, pacarku yang panik di jalan. Tenang. Kamu menenangkan. Menenangkan. Padahal dalam hati? Gak tahu, aku lost aja bang. Oh, pada saat itu sudah Iya, jadi karena lost. pikiranku ya udah tanggalnya mau ngapain, kayak kita stand up nih udah dipanggil MC ya udah. Iya, main. Dia menenangkan, bahkan dia ngomong jam 12 aja. Jam 12. Ya tapi kan itu tadi dia bilang udah lost jadinya. Oh gitu. Itu tuh datang ke rumah, pacarku panik terus salaman sama ibu. Nah, sama aku sengaja ada ninggal momen dia berdua sama ibu. Iya, gitu, memang harus gitu. Biar aku di dalam bisa denger nih ngomong apa. Bukti wes dewasa. Karena kan di badan cewekmu udah kau pasangin chip gitu kan. Udah pasang chip, ini GoPro juga bang. Ceweknya pakai Kok pakai helm? POP. Jadi setelah Akhirnya berjalan kenalan awal dibikinin minum, aku sengaja aku masuk dulu bentar. Gitu. Dapat dari siapa ilmu itu atau kepikiran untuk meninggalkan mereka berdua? Gak tahu, begitu aja bang. Begitu aja ya, common sense aja. Common ya. sense. Masuk ternyata terus dengar aku. Si ibuku nanya ke pacarku, nah, kenal Mukti dari mana? Terus pacarku cuma jawab, dari HP bu. Saking paniknya dia ya. Karena mungkin untuk menerangkan lebih jauh Takut tentang nggak media ngerti. sosial nggak ngerti Iya, Bang. iya. Dan kenalanku sama pacarku ini baru aku ungkap di sini. Iya, wes. Keren. Eksklusif nih, eksklusif. Tapi boleh atau tidak sebenarnya, berkenan atau tidak sebenarnya? Berkenan. Kamu sekarang jujur aja, nggak tahu kalian ya. Aku Iya. tuh bener-bener tidak tahu tentang pasangan seorang. Iya. Betul, Iya. aku tahu, Iya. nggak tahu. Yang aku tahu Lord Mukti itu hanya ya udah lucu, kocak, funny aja. Udah. Setiap Gilang atau Awe ke Jogja tuh memang best friend-nya ya ini gitu. Iya. Friendly. Iya. Kayak tidak pernah punya kehidupan percintaan. Nah, iya, kayak nggak ada kegelisahan tentang percintaan tuh kayaknya nggak ada deh gitu. Aku pernah satu program sama dia, terus ada cewek, pas dia masuk itu cewek, dia kayak wah gitu. Wah. Nah Dia kayak itu gitu. udah pacaran. Bang. Itu sudah pacaran. Sudah pacaran dan setelah acara itu marah pacarnya. Katanya mataku nggak bisa dibohongin katanya. Ada. Kelihatan pengennya juga ya. Katanya, padahal mah. Tapi kita anak-anak stand up mana tahu Nggak kan? tahu, Karena ya, ketahuannya Mukti nggak ada. Iya. Gitu. Iya. Wes, disimpan dengan rapat. Ketemu ya. Ini kamu nih kayak NZ story ya loh kamu ini. Ya kan tiba-tiba menikah. Oke. Iya. Baru diungkap sekarang. Pandai banget menyembunyikan dari rekan-rekan media. Iya. Gitu. Sebelumnya tuh emang kalau aku main medsos tuh jarang bang, jarang banget upload sesuatu yang keluarga atau apa gitu. Iya. Karena tujuanku ya medsos udahlah seneng-seneng. Betul. Seneng-seneng terus aku selalu takut dengan momen-momen kayak foto-foto kalau besok kejadian apa, wah dulu ada foto ini kayak malas gitu. Malas. Iya, gitu. Udah keburu ke upload ternyata hari Gitu. Jadi mending nggak usah diupload lah. Ya. Semisal sedih ya ngeliat folder di HP sendiri paling nggak gitu. Bijak. Mas, Bijak. Kan gue bilang bijak tindakannya. kirain cakep. Udah titik. Udah. Iya, bijak. Bijak, Udah bagus. Silakan dilanjut lagi, Mas. Terus itu bang, sebenarnya kalau dulu sama lawan jenis ya ada lah hubungan, tapi jarang diupload juga. Terus yang sama ini tuh sebenarnya aku ada di momen yang udah apa ya,
Udah Pengen. cocok lah ini udah. Enggak, Oke nih. sebelum jadian ya, sebelum kenal dia juga udah free flow aja hidup kayak. Wih, Free flow. Kayak bir ya, kayak bir, free flow aja. Free flow, maksudnya ya udahlah gitu. Mengalir aja kayak perahu naga gitu. Nggak ada keharusan, nggak ada keharusan untuk diposting, untuk diakui, untuk diumumkan, nggak harus Iya, gitu ya. kan nggak harus kayak nyari banget, enggak juga Dan- karena males Iya. sakit hati gitu-gitu, Pak. Gak berjuang banget kalau nanti Iya. jadian syukur, kalau Iya. enggak ya udah. Ya karena beberapa kali mungkin deketin lawan jenis, aku tuh tipenya yang semisal chatnya dia udah singkat-singkat gitu, aku mundur lah udah. Enggak yang terlalu getol terus apa lah. Nggak terlalu yang berusaha banget. Enggak pernah. Intinya kalau emang seneng ya ayo gitu. Terus ada masa aku main-main YouTube tuh ketika pandemi kemarin, rajin main YouTube tuh, Pak. Jiro Luger kan? Enggak, YouTube Ada yang sendiri. yang YouTube itu sendiri, sendiri, YouTube YouTube sendiri. sendiri. OC Kaligis. Cek kali guys. Obrolan seputar kabar Liga Inggris. Iya. Bagus. Cek kali guys. Obrolan seputar Kabar nih. kabar Liga Inggris. Cek kali guys. Main tuh di situ, upload sering. Ada satu komentar. Komentar dia tuh yang aku notice pertama tuh, wah pengen banget main ke Jogja. Kalau aku ke Jogja besok aku harus ketemu Mas Mukti. Nah itu komen dia yang aku notice. Avatarnya Korea apa Naruto? Avatarnya padahal avatar nggak ada avatar tuh gimana sih, Bang? Oh ya kosong. Berarti Yang kosong. gambar badan doang sama bulat gitu aja, Iya. warna abu-abu gitu. Tapi namanya cewek. Oke. Aku kalau penasaran sama sesuatu selalu larinya ke Google aja udah. Oke. Aku Google apa tuh? Copy Google. paste lah username atau Iya. apa gitu. Aku Google tuh di situ. Nggak tahu kenapa ini orang nggak ada faktor apa-apa, pengen aja lah aku Google gitu. Terus ketemu tuh dia ada komen di review skincare gitu yang keluar. Iya. Gitu. Apa nggak jelas gitu review skincare. Habis itu nggak tahu kenapa nemu akunnya di IG. Keren. Nemu akunnya di IG tuh. Intelijen. pagi-pagi. Sepedaan itu Bang, sepedaan Lagi pagi-pagi ya. sepedaan. Istirahat di Tugu Jogja itu kan. Buka IG-nya apa lah. Oh ini IG-nya gitu ternyata. Awalnya aku cuma standar lah nge-like-nge-like-in gitu. Ya. Tapi dia udah follow belum? Enggak, belum follow padahal dia. Oh, dia nggak follow Instagramnya. Enggak follow. Bukti entut. Enggak follow. Jadi Mukti ngasih kode kalau aku udah tahu loh. Iya. Dengan cara Live. Meninggalkan jejak. Iya. Meninggalkan jejak. Kamu tidak bisa lagi anonim. Iya. Aku swipe, wis keren nih. Terus abis itu dia tiba-tiba DM tuh. Wis. Gara-gara kamu nge-like. Beberapa jam lah gitu dia DM. Nih Mas kamu aku follow, nggak usah nge-like-nge-like-in gitu. Ternyata ketahuan. Ketahuan triknya. Dan yang uniknya itu akun dia tuh aku cari dari akun YouTube-nya, Bang. Iya. Karena memang dia kan komennya di YouTube. Sampai apa ya? Aku sampai sering sharing sama teman-temanku gini kayak apa ya? Apa sih bahasanya kayak menormalisasi lah kayak orang kalau kenalan dari medsos, wah ini ya wajar-wajar aja. Aku selalu gitu. Oh, wajar nggak sih? Gitu. Aku takutnya aku nih kenapa Iya, gitu. aku terlalu aneh gitu. Oke. Tapi di era seperti ini kan ya Wajar aja. Wajar. Tapi entah kenapa kayaknya dimudahkan gitu ya. Iya, Nyari kenapa? dari akun YouTube tiba-tiba Dari YouTube ketemu loh, Bang. akun Instagram Iya. kan harusnya sesuatu yang sulit ya. sulit. Betul. Kecuali akun IG langsung diklik Betul. ketemu. Bang. Iya. Kayak dimudahkan dengan alam semesta gitu. Iya, sama entah kenapa aku dari dulu tuh suka cewek yang namanya unik-unik gitu. Jadi mungkin itu yang memudahkan aku menemukan akunnya. Jadi akunnya yang namanya kayak dia nggak banyak. Nggak banyak. Kayak Eka Kuota. Eka Kuota, gitu-gitu. terus Benny Sukun gitu. anak nama itu aneh sih, cuman nggak cewek itu. Benny Oh, iya. Sukun, lebih ke boneka. Anak kolang-kaling gitu. Mungkin yang memudahkan itu juga, Pak. Betul. Rini Iya. toples misalnya gitu ya. Jadi nggak banyak ya ketika nyari di sosial media tuh ya tinggal 2 nih Iya. atau 3 username Iya. yang kayak gini. Iya. LDR. LDR. Pada akhirnya. LDR sejauh mana? Jawa Tengah Jogja lah. Oh. Tapi Jawa Tengah yang 7 jam. Ya, momen pertama kali ketemu. Kapan Mas? Setelah berapa lama DM-an? Setelah sebulan 2 bulan. Wih. Sebulan. Sebulan 2 bulan. Jadi udah mulai dari nge-like, dia nge-DM, udah nggak usah nge-like, tak Iya. follow. Iya. Nah, sebulan. Sebulan. Nah, habis itu chat-chatan rutin. WhatsApp. Bentar, yang ngajak berani untuk ketemuan siapa? Yang ngajak pertama ketemu dua-duanya sih. Oh. Ada Kayak udah keinginan. nyambung aja, Bang. Kayak udah Ah, nyambung. Dan bercandanya tuh kukira awalnya dia ngimbangin aku ya, yang kayak
aneh-aneh gitu, tapi aslinya emang gitu ternyata. Tidak semata-mata hanya untuk meladeni bercandanya Mukti, enggak. Iya. Ternyata emang dia pun kayak begitu Kayak bercandanya. begitu, kayak dia WhatsApp malam gitu, selamat malam satu suro gitu. Kukira untuk cuma aneh-anehan doang, karena ternyata emang gitu dia dan tongkrong. Karena kalau buat aneh-anehan aja tuh kayaknya hanya sementara deh nih. Nah, jadi nggak jadi dirinya sendiri kan, Iya. Bang? Emang cocok. Ini ternyata berkelanjutan. Apalagi Apalagi contoh-contoh jokes dia yang sama nih dengan gue nih gitu, sama dengan aku. dia seneng banget sama temanku ada namanya Coib bin Nasrul. Iya, Coib. Gersi Kendang. Dia juga sering bercandaan itu. Selera umurnya sama lah. Gitu. Dia pernah ngatain Coib apa ya, Bang? Jeffrey Nicole katanya. Tiap main suruh motoin gitu. Fotoin tuh tengkuknya Coib gitu. Tengkuk ya Coib, kan keringetan mesti ya. Itu berarti udah berapa lama, Mas? Karena yang hampir kita 2 tahun. sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sangat rapi disembunyikan. Sembunyikan rapi. Kenapa? Supaya komik nggak tahu atau apa? Malu aja atau malu aja? Atau ada komik yang tahu? Justru Kalau komik sih nggak apa-apa, Bang. Aku lebih ke orang-orang biasa, maksudnya. Kalau yang kenal kita ini ngomen-ngomen nggak apa-apa. Semisal kan namanya IG liar lah emang nggak tahu. Komen Siapa aja bisa komen. Iya, daripada saya ngupload terus ada orang yang nggak kenal ngomen ngawur, mending nggak usah saya upload sekalian lah. Dan ngapain sih nambah-nambah sakit hati gitu ya? Nyari-nyari kayak gitu nggak usah lah. Iya. Lagian pun kan orang random banget. Kadang-kadang niatnya bercanda tapi kan belum tentu orang bisa nangkep. Iya, yang sok-sok sefrekuensi. Iya. Sampean tuh sopo. Apalagi kita komedian kan, taunya kita selalu lucu bercanda. Iya, betul. Bener juga sih. Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi aku dari awal udah ngomong, Bang. Awal aku udah berpikirnya agak ke depan sih. Keren. Kamu bilang apa ke dia? Kan aku awal kalau aku menjalin hubungan aku bakalan jarang upload. Itu udah pasti ku sadari dari awal tuh. Oke. Karena itu tadi alasannya ya. Terus gimana caranya aku ngomong sama dia dari awal nih biar dia nggak kaget. Cewek kan perasaan kan, kenapa sih nggak diupload nggak? Iya, kenapa sih kok aku nggak diakui kesannya gitu? Dari awal aku udah ngomong sama aku. Ya walaupun aku followernya nggak banyak-banyak banget, aku males kalau ada gini. Jadi aku bakalan jarang upload. Dan kamu jangan marah gitu. Lalu respon dia? Iya aja. Kalau sampai ku suruh ngerekam, biar nanti kalau kamu marah nih denger nih omonganku dari awal gitu. Kamu mengiyakan loh. Iya. Itu kan problem-problem zaman sekarang banget kan. Iya. Hal-hal gitu bisa jadi masalah. Iya. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada. Masalahnya dia lebih muda dari aku, Bang. Oh iya. Selisih 6 tahun. Jadi takutnya belum memahami kedewasaan yang kamu mau inilah gitu. Iya, anaknya medsos banget lah bisa dibilang. Iya, paham. Dikit-dikit patokannya ini Iya, lah. iya. Kalau kita kan kadang patokannya nanya orang lah ya. Iya. Kadang baru nyari di HP. Nggak pakai HP itu kayaknya masih bisa hidup gitu. Nah, Kalau dia tuh kayaknya udah gitu udah kelimpungan gitu. Betul. dari awal udah aku bilang tuh. Kalau aku nggak upload ya gini dia, ya gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia lupa ya marah-marah juga. Tapi kabar baik ini pada akhirnya diberitahu kepada orang banyak. Pada khalayak. Karena Sudah randonya. sudah randonya. Kalau memang sudah jalannya, sudah waktunya. Iya. Di kapan ini? Berarti sudah ada. Sudah sedetail itu. Sudah sejauh itu rencananya belum. Mencari hari baik sudah. Mencari hari baik yang jelas tahun depan. Amin. Sudah. Amin. Sudah. Tanggalnya belum. Oh, tanggalnya belum. Kita doakan lah. Amin. Satu sama lain sudah home away. Berarti kalau final kan harus di tempat netral. Sudah Laga tandang kandang kan sudah. Grand final harus di tempat netral nanti. Kira-kira Semifinal dulu lah nih, nah. Tapi kira-kira begini kan, Mas Mukti itu banyak banget anak stand up Indo yang sayang banget dengan seorang Mukti Entut. Iya. Kalau ternyata mereka saking sayangnya pengen menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan datang ke acara yang Mas Mukti, berkenankah atau sebenarnya balik lagi tadi kan senang yang privacy, senang mau yang kenal-kenal aja. Atau itu gimana? Kemarin sempat ada obrolan sama Yusril tuh tentang itu. Aku asal ngomong aja, besok aku kalau nikah mau di inilah tolong aku nggak boleh biar pada nggak datang gitu. Wah tetap datang aku gitu. Kesana aku katanya gitu. Berarti daerahnya Tulungagung. Enggak. Jawa Tengah. Tapi di Jogja insya Allah.
Rakat-rakat stand up Indo boleh datang. Insya Allah kalau pada waktunya kosong. Iya. Dikosongin lah, bukan waktunya kosong, dikosongin. Apalagi Jogja, Bro. Ya, Jogja maksudnya bisa banyak kegiatan, maksudnya menikah iya, datangin acara yang mungkin, tapi kita juga sekalian referensi juga bisa. Kita bisa ke Ombol Punggung. Unggul Pongo. Unggul Pongo. Terbalik Mas O sama U-nya Mas. Kita doakan lah lancar-lancar. Lancar-lancar. Oke lah. Ya. Mok, kembali ke belakang sedikit dulu, melihat sebagai stand up komedian gitu. Merasa nggak maksudnya dari dulu aku ini orangnya lucu loh. Dari kecil pernah ada perasaan gitu atau tiba-tiba aja jadi pengen jadi stand up? Aku lucu ya gitu. Iya. Iya, karena respon di dalam kelas itu Bang, kalau ngelucu nyautin guru gitu orangnya ketawa. Oh, badut kelas. Dari SD, SMP. Dulu untuk ngindarin bullying aja. Oh, biar Berteman sama preman, biar disayangi. Karena kalau ada Mukti lucu seru gitu. Jadi nggak harus dijauhin nih orang ini gitu. Walaupun ya sering kayak agak dimanfaatin, sini lucu. Tapi seenggaknya nggak dipukul aja. Tapi sebentar, Mukti. Berarti waktu SD ada pengalaman dibully? Enggak pernah. Terus saya pembuli, Bang. Nah, terus kenapa waktu SMP takut? Itu ancang-ancang aja. Cari aman. Berarti sedia payung sebelum hujan banget lah dari gitu. awal masuk kan pasti teman kamu udah ada nih cerita. Dulu kan namanya sekolah pasti ada yang megang lah. Betul. Udah jadi udah mempersiapkan. Iya. Sorry, mohon maaf bukan maksud body shaming, apalagi kalau dulu ketika SMP sudah gemuk. Gemuk juga. Ya maksudnya udah gampang ditandain. Iya. Cari amannya kita deketin lah ini, lucuin. Berteman aja nih samanya gitu. Kalau dia senang mah itu pasti ya. Iya. Tapi itu ilmu yang mahal juga loh. Iya. Untuk bisa menyadari itu terus menggunakan itu untuk modal pertemanan. Iya. Terus mau itu akhirnya kok kayak ada stand up nih, open mic aja gitu. Dulu zaman kuliah bikin komunitas aku di UIN tuh, Bang. Oke, Sama stand up UIN. Itu padahal belum open mic. Udah sekali open mic. Di UNY. Terus bikin komunitas stand up UIN. Mau nanya-nanya malu ke kamu kan udah kan di stand up Jogja kan. Mau nanya-nanya ketemu ini Bang Bene Yusril. Bene itu udah kayak ini Messi nih, Ronaldo, kayak lihat senior banget gitulah. Malu. Nggak tahu tuh aku namanya open mic tuh gimana, Bang. Setauku open mic tuh kayak bikin acara show. Aku sama Coy bikin proposal. Ini berarti belum ada konteks sama sekali dengan stand up Indo Jogja atau stand up Indo. Cuma datang-datang aja, tapi secara resmi bilang kami dari stand up UIN belum. Karena ngadain acara dulu baru ngomong kan. Oke. Dan mengundang mereka. Bingung tuh. Bikin proposal dikirim ke sponsor-sponsor, Bang. Hah? Bahkan yang aneh, si Coib tuh nge-share di grup Facebook namanya Info Cegatan Jogja. Itu info apa aja minta tolong di situ lah. Iya, tahu info Cegatan Jogja. Coib bilang, nih kita dari komunitas baru stand up UIN Jogja. Siapa yang mau bantuin? Boleh lo, silahkan gitu. Datang ke kantin kampus hari apa gitu. Datanglah ada yang mau bantuin. Komunitas kuda lumping. Sumpah demi Allah. Yang datang aneh-aneh, Bang. Komunitas kuda lumping, terus jualan dawet. Dan gobloknya kita terima. Jadi open mic pertama stand up UIN itu di ballroom, apa sih namanya? Teatrikal kampus, tapi ada orang jual dawet di situ. Oh, ini sifat saling support satu sama lain ya. Iya, taunya kayak bikin open mic itu ya acara gede gitu lah. Iya. Kita masukin semua sponsor. Bahkan gobloknya kita masukin sponsor rokok. Padahal ternyata rokok di kampus nggak boleh. Di lembaga pendidikan nggak boleh. Nggak boleh. Setelah orangnya ngeluarin neon box tuh, temanku bilang, wah kamu hebat banget. Kenapa? Rokok bisa masuk kampus, lu nggak boleh, nggak boleh. Ya udahlah, terlanjur. Berarti open mic pertama semacam show jadinya ya? Semacam show, Bang. Di gedung. Di gedung. Komiknya berapa? Itu udah kulonuhun sama udah lewat Twitter. Dan siapa ya waktu itu? Mas Kiki gitu-gitu datang lah. Datang. Nah, tapi yang pertanyaan juga tadi adalah momen pertama kali memberanikan diri untuk ikut open mic. Apakah udah dari stand up muncul udah nyimak terus berpikir, aku lucu nih, aku bisa nih gitu. Awal ya pasti videonya Radit itulah. Ya. Itu awal. Terus ada temanku namanya Diko, Diko Bawe. Angkatanmu dia awal-awal juga kan. Dia kepedean tuh, wah bisa aku stand up lucu gitu. Kamu pasti bisa, orang kamu di tongkrongan lucu gitu. Terus aku mau nyoba Diko open mic kedua kalinya. Di UNY PD juga, wah sama temanku berangkat bertiga, Diko, si Benji sama Kuntet, ada bertiga berangkat ke UNY. Pede banget tuh Diko. Di situ aku udah, wah besok nyoba gitu. Diko aja bisa.
Aku nunggu mereka pulang di tongkrongan, mereka pulang tuh bertiga. Tapi berdua dulu yang pulang, si Benji sama Kuntet. Si Diko kan stand up. Loh kok pulang duluan gitu? Wah aku malu aku. Kenapa? Diko nggak lucu. Sebagai temannya, nggak usah kita pura-pura nggak kenal aja. Gitu. Langsung cabut kalau kawan nggak lucu. Itu sempat nggak jadi naik karena aku udah terlanjur daftar di Twitter. Daftarnya pun ngasal bang. Iya. Twitter kan stand up kampus sering ngelempar kan. Siapa? Kita mau open mic nih. Siapa mau daftar? Dan waktu itu UNY khusus anak kampus itu. Sedangkan aku kan UIN. Iya. Aku asal nyamber. Min daftar saya dari jurusan Tata Boga gitu. Saya kira Tata Boga nggak ada, ternyata ada. Ada. Di UNY Ada. Jadi dikira beneran anak UNY nih. Anak UNY dan udah di line up gitu. Suruh datang sharing bang. Di SMA sama Mas Diki. Iya. Kaget saya. Anak suburban kan nggak pernah ke kota. Akhirnya Datang pun itu masih sumpah kater banget itu. Jarang ngafe aku waktu itu, masih jarang ke kafe. Iya. Di SMS waktu itu masih SMS ingat sama sedikit. Ini H-1 eventnya namanya Rabu Unyu. Jadi untuk komik-komik silahkan datang ke Garden Cafe untuk sharing materi. Ada nama kafe di situ, takut. Waduh kafe nih. Waduh. Ada embel-embel kafe. Ada embel-embel kafe udah takut. Tapi datang akhirnya. Datang, gue suruh nemenin temanku satu. Nah, terus sharing materi. Sharing di situ udah ada siapa ya waktu itu? Gigih, Yusril. Udah ada ya. Udah ada. Om Imot, mereka udah ngomongin materi gitu. Wah, ini pasti senior gitu. Masih malu. Yusril rambutnya masih gitu lah ya berarti ya? Masih. Masih kayak Brian siapa? Polem. Pemain film Spider-Man. Net. Ya. Itu terus sebenarnya yang bantu banget dari awal Mas Gigi itu, Bang. Iya, Mas Gigi. Gigi Hadiguna. Dia yang benar-benar sampai daftarin gitu. Setelah dari UNY itu, kamu aku daftarin ya open mic di sini, nanti tak temenin sampai gitu dia. Begitu tulus dan ikhlasnya gitu ya. Karena dia bilang dia lihat Mukti open mic lucunya beda, lucu banget ini. Nah, mungkin di kalangan senior mungkin Mas Gigi ngomong. Iya. Tahu, Bang. Waktu itu aku pokoknya ingat, Ben, ada komik Ben mau open mic di UNY, lucu banget. Kau mesti nonton gitu. Terus aku datang, dia masuk bener-bener kayak headliner, bener-bener riuh gitu. Memang dari open mic itu sudah jadi omongan-omongan orang. Udah. Karena waktu itu jadi awal-awal stand up Jogja kan muncullah angkatan awal kayak aku, Yusril, Hibzi, Gigi. Nah habis itu lama tidak ada yang nongol lagi gitu. Jadi begitu ada satu komika yang ger banget, kita tuh jadi ngomong semua. Ada lagi yang ger nih gitu. Wonderkid. Karena mungkin setelah generasi kalian mereka semua mencoba meniru si senior ini guys. Iya. Muncullah ini yang tidak sama sekali. Betul. Dan Ipsi waktu itu lagi pulang kampung kalau salah. Tapi aku diomongin sama siapa gitu. Ada nih yang lucunya kayak kamu namanya Ipsi, kamu besok bakalan ketemu. Udah ada yang ngomong gitu. Iya. Awal-awal Mas Gigi itu. Iya. Tapi ada satu tempat open mic yang fail dari Mas Gigi. Kalau kamu inget waktu kalian ke Malang, ada momen, kamu ikut nggak? Nggak ikut aku, tapi aku ingat momen itu. Ada kan mereka ke Malang silaturahmi ke Ari Kriting dan kawan-kawan dulu. Betul. Terus Gigi itu kan kuliahnya di USD kan kampus Sanata Dharma Katolik. Katolik Bang. Dia ternyata ada ngisi buat acara gereja gitu. Terus suruh gantiin aku. Tapi dia nggak ngomong tuh acara gereja. Taunya aku tuh dapet job dari senior ini. Keren. Dan masih butuh panggung kan. Iya. Terserah lah mau bayaran berapa, yang penting diakui lucu. Iya, berangkat tuh aku, Arif Iting, Coib sama Isdan berempat stand up UIN tuh ke Wates, Bang. Wates. Sampai tempatnya ternyata ini ibadah orang Kristen gitu, orang Katolik. Orang di gereja Katolik. berarti. Di gereja. Apa di aulanya? Di gerejanya. Di gerejanya, di dalam. Kayak balai desa gitu sih. Oh, berarti di kayak aulanya gitu. Gedung serbagunanya. Iya, di situ. Ada hiburan stand up lah, Bu. Harusnya Gigi yang anak Sanata Dharma. Mungkin ada lah materi-materi cocok lah. Kita udah baru UIN. Ya udah. Langsung UIN lagi ya. Langsung UIN. Patah banget gitu ya. Makanya materinya itu doang, Bang. Dan kan stand up makanya harus mikir cepet kan. Apa yang ada di kepala, materinya itu aja. Nah teman gue si Arif Iting saya masih inget tuh, dia ngomong malahan waktu itu dia ngomong beberapa hari kemarin kita memperingati Isra Mi'raj, itu diem semua. Itu nggak sengaja aja karena materinya cuma itu. Kita kesannya ya. Kita kan semua. Iya. Karena masih beberapa kali open mic itu Bang.
harusnya berempat, si Binasrul itu nggak mau, dia nunggu di parkiran, aku nggak mau, nunggu motor aja. Nunggu motor aja. Oh gitu. Sampai sekarang akhirnya ya. Iya. Sekarang udah ketemu pakemnya lah dia. Teman Batak pertama siapa, Bu? Ada SMA namanya Heri. Heri apa? Heri apa marganya? Aduh, marganya lupa bang, tapi Heri namanya. Taunya dia Batak dari mana? Logatnya. Logatnya. Oh, bukan orang Batak yang lahir di Jogja gitu, bukan? Tapi yang jelas kata teman-teman dia dari Medan gitu. Udah suka minum. Ya itu Medan banget sih. Ya. Itu Medan banget sih kalau Kawan SMA. Kawan SMA. Tapi nggak terlalu deket karena dia nggak naik terus keluar. Yang Tapi deket ketika banget. yang pertama ya memang dia. Dia gitu. iya. Tapi yang deket banget siapa, Mo? Batak. Beni lah ya. Bang Beni. Beni lah. Kalau yang akrab banget dia Beni. Beni, tapi dia logatnya Jawa. Medok ya, medok. Iya, betul. Pandanganmu untuk seorang Beni. Burem sih. Mok, ini kita fair-fairan aja. Iya. Rispo, Hibzi, Beni, Bene, Yusril. Iya. Ini kan kalian sama-sama terus nih. Iya. Menurutmu yang paling bilang deket banget lah, yang semua kau ceritain ke siapa, Mok? Yusril. Paling sering ngobrol. Yusril sama Ipsi sih. Hibzi Sama ya? Hibzi ya? Sebelum apalagi waktu dia masih di Jogja ya. Ya, bahkan Ipsi pun kalau di Jakarta kalau pas pengen telepon. Ya. Bisa sampai segitunya ya? Iya. Ya. Romance-nya. Broman alhamdulillah. Ya. Kalau sama Beni ngobrol? Sama Beni lebih ke Sandi Morse kalau. Mas Mukti, ini kita tahu lah bahwa Mas Mukti ini lucunya kita nggak pungkiri. Aura-auran. Lucu banget di mana-mana. Undefined. Iya, Tidak terus bisa ditentukan. betul. Ada yang Mas Mukti kemarin tuh sempat tinggal ikut Suca tapi nggak mau tinggal di Jakarta karena homesick, karena apa? Semua. Tinggal itu, Bang. Hah? Tinggal itu. Iya, tapi kan nggak lama kan. Ya, Hanya di asrama itu Di aja. asrama Maksudnya itu setelah aja. Itu aja pulang-pulang sendiri. Iya. Tiba-tiba pulang gitu. Iya, harusnya kan Bahkan dia untuk ikut Suca atau kompetisi pun dulu susah. Bilangnya nggak usah. Aku di Jogja aja bang. Susah karena nggak pernah masuk. Orang aku audisi Suci terus. Iya. Iya, Bang. Tapi yang aku dapat infonya atau enggak yang aku simpulkan, yang aku tahu kayak enggak, aku di Jogja aja udah gitu. Iya. Enggak juga sebenarnya, Bang. Saya ikut audisi Suci itu. Iya. Tapi Suci kan sampai terakhir Suci 6 aja. Iya, karena Suci 6 tuh benar-benar agak berkesan itu. Berkesan sekaligus sedih juga. Karena nggak Jadi lolos. nggak lolos udah sering sih, Bang. Tapi momennya tuh yang benar-benar ingat karena waktu audisi Suci 6 tuh saya masih ingat malamnya tuh ada yang jagonya komik, tahu nggak? Oh iya, KFC itu betul. Komik, Bang. Dan aku main di situ. Line up kamu ya? Line up perform. Pecah sih. Maksudnya bukan pecahnya, kan aku di situ Udah line up. Udah star. enggak juga, maksudnya Udah kan guest star. Udah gitu. line up. Udah line up. enggak itu ya. Udah line up. Bukan itu ya. Waktu audisi kan dilihat penonton tuh sama teman-teman yang komik-komik lain lah. Iya. Oh, berarti sudah dapat golden ticket. Enggak dapat, dan orang-orang di situ aku sebenarnya nggak masalah, nggak dapat, Bang. Orang-orang yang pada kaget. Nggak terima. Iya, pada meluk-meluk apalah. Terus momennya jadi sedih. Oh gitu. Iya, terus malamnya saya harus naik lagi ke jagonya komik itu, terus perasaannya campur aduk kayak aduh kalau mau total lucu banget ntar dikira pembuktian kalau tadi lolos. Iya. Tapi kalau nggak lucu, ini tugas dibayar. Itu paling ku inget itu. Mau pulang juga bingung karena ketika habis audisi mau pulang ntar dikira itu kecewa banget tuh sampai pulang gitu. Tapi kalau di situ bingung juga mau ngapain, orang-orang pada meluk, pada bilang kok bisa kamu nggak. Sementara kamu juga nggak suka dengan momen-momen haru. Iya, di situ, Bang. Bingung. Nggak masalah kalau emang nggak lolos. Berarti. Hah? Iya, jadi acara. Malamnya setelah audisi. Setelah audisi, benar-benar malamnya. Iya. Audisi itu selesai sore, kayak habis maghrib gitu langsung nyambung. Mok, berarti kan kalau misalnya dipikir, kau sekarang udah happy lah ya sebagai kerjaan komik di Jogja, kadang-kadang Jakarta. Terus kau nih berteman banget orangnya, santai banget, slow banget. Dari dulu sampai sekarang nih kulihat-lihat. Sebenarnya Mok, apa prinsip seorang Mukti Entut yang Mukti pegang sampai detik ini, Mok? Yang saya pegang adalah dia sebenarnya benci momen-momen kayak gini. tapi kita mau mendengarkan ini nasihat yang dia pasti dapatkan dari ayahnya ini. Dia slow banget ini. Iya. Emang ada sebuah prinsip yang bilang nggak bisa kita nyenengin semua orang. Oke. Tapi sebuah prinsip
itu pasti ada prinsip-prinsip baru yang akan muncul. Dan insya Allah saya mencoba mematahkan itu. Kalau bisa bikin seneng semua orang, kenapa enggak gitu? Kalau tetap ada yang nggak seneng ya udah. Tapi paling tidak sudah berusaha. Kitanya, Bang. Sudah berusaha menyenangkan. Dengan cara berarti menyenangkan semua, berarti dengan cara dengan orang yang baik. Iya, karena kadang pun mikirin baru kepikiran, wah ini bakalan jadi masalah, udah malas di situ saya. Kalau bisa saya rugi terus di situ nggak ada masalah, nggak masalah saya. Gitu. Mending saya rugi daripada ada masalah. Daripada untung tapi mendekati masalah, kok mending nggak usah. Nggak usah. Gitu. Oke, sehat terus, lancar untuk hal baiknya. Amin. Hal baiknya, menunaikan hal baik. Ya. Hal baik. KFC. Ayam. Ayam ada ayam hal baik. Oke. Dari Jogja loh. Nanti kita kasih uang transport untuk dia. Kok kasar ngomongnya? Bukan transport, lebih ke adalah mobil untuk Mas Mungkin. Alhamdulillah. Kebanyakan. Kebanyakan. Nggak ada udah uangnya. bensinnya aja Bensin. Bensin. Sama kita kasih bensin sama ini, nginep sehari sama Benny. Aduh, dirubung ular ntar saya. Dia apa? Dirubung ular. Di rubung ular. Ya, terima kasih pasukan marga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu.